sebuah reaktor kecil modular terintegrasi pertama di dunia yang mendapatkan kelayakan dari Badan Atom Internasional. Setelah berhasil melalui semua penilaian, reaktor ACP-100 yang dikembangkan oleh China National Nuclear Corporation, ACP-100 mulai dipasang pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Hainan. Jumpa kembali Sobat All About China. China berhasil meminiaturisasi reaktor nuklir ke skala kecil modular, ukuran kompak terintegrasi antara reaktor, bejana bertekanan, dan generator uap dalam satu tabung atau housing. Serbaguna dikategorikan sebagai generasi ketiga dan berpendingin air bertekanan PWR. ACP-100 menjadi reaktor nuklir kecil pertama di dunia yang akan segera beroperasi. Dipasang pada wilayah kepulauan berpenduduk kecil yang tadinya mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap atau batu bara, minyak, dan gas, yang tarif listrik menjadi sedikit lebih mahal, yang disebabkan naik turunnya komoditas dunia tersebut dan biaya transportasi. Sebelum ACP-100, China dan Rusia telah mengoperasikan pembangkit listrik reaktor kecil modular. Namun untuk Rusia berbasis kapal atau mengapung atau offshore, sedangkan ACP-100 berbasis onshore, daya juga lebih besar. Sebelumnya HTR-PM, sebuah reaktor nuklir generasi keempat yang dibangun China, tahun lalu beroperasi, merupakan reaktor nuklir berpendingin gas helium. Namun ACP-100 memiliki bentuk yang jauh lebih kompak, terintegrasi. HTR-PM, bejana tekanan dan generator uap tidak dalam satu housing. Tidak mudah membuat suatu reaktor terintegrasi yang harus memenuhi semua kriteria sebagai reaktor nuklir generasi ketiga atau empat. Salah satu keamanan, ringan, mudah dirawat hingga durasi pembangunan yang jauh lebih singkat. Sejauh ini Amerika, Jepang, negara-negara maju masih sebatas proposal, konsep. Durasi pembangunan reaktor kecil modular hanya perlu 4 tahun, bahkan lebih cepat daripada membangun PLTU. Umumnya PLTN memerlukan waktu pembangunan 10 hingga 12 tahun. Lantas apakah beda dengan reaktor mikro? Amerika memiliki reaktor mikro, kecil, seukuran mobil sedan. Bentuknya kecil, jelas, tidak berkontribusi banyak untuk ukuran pemukiman kecil, sebab daya termal yang dihasilkan sekitar 5-20 megawatt. Otomatis efektivitas menghasilkan listrik 33% dari nominal output termal. Paling dipakai untuk keperluan individu atau grup saja. Rencananya ACP-100 akan diproduksi massal dan dipasang di pulau-pulau terpencil seperti di Laut Cina Selatan sebagai multiguna yang dapat memenuhi kebutuhan listrik, pemanas, desalinasi air laut, uap industri, dan sebagainya. Satu reaktor ACP-100 dapat menghasilkan 385 megawatt termal dan 126 megawatt listrik, dapat menerangi 500 juta kepala keluarga. Langkah Cina untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mereduksi emisi karbon dengan visi nol emisi di tahun 2060. Keberhasilan Cina meminiaturisasi reaktor nuklir membuat banyak kalangan berspekulasi tentang kapal induk nuklir Cina berikutnya. Apakah ACP-100 dapat digunakan sebagai reaktor nuklir di kapal induk atau militer? Jelas tidak.
ACP-100 adalah level sipil, level damai. China belum membuka reaktor nuklir untuk militer sejauh ini, tapi keberhasilan merancang ACP-100 jelas sebuah kematangan ilmu nuklir. Ingat, ACP-100 hanya satu-satunya reaktor kecil yang mendapatkan sertifikat persetujuan kelayakan Badan Atom Internasional sejauh ini. Reaktor ACP-100 tidak memenuhi kriteria kapal induk, sekalipun daya termal yang dihasilkan mendekati reaktor A4W yang digunakan di kapal induk nuklir kelas Nimitz. Mengingat bentuknya sangat kompak, terintegrasi, bisa dipasang beberapa reaktor untuk membuat berkelimpahan energi. Namun sekali lagi bukan diperuntukkan militer. Seperti kapal induk nuklir kelas Enterprise, dipasang 8 unit reaktor A2W. Jelas itu produk gagal, produk belajar Amerika saat mencoba membangun kapal induk nuklir. Cina tidak demikian. Setiap produk baru Cina akan selalu mengungguli Amerika atau setidaknya sama. Untuk memenuhi kriteria reaktor kapal induk perlu mencapai kelimpahan bahan bakar nuklir minimal 60%. ACP-100 hanya 3%. Sekalipun paling canggih, sebab reaktor kapal induk tidak memerlukan kecanggihan, tanpa daya yang besar, dan kelimpahan bahan bakar nuklir. Sebagai contoh, kelas Enterprise hanya memiliki kelimpahan bahan bakar nuklir 20%, sehingga membuatnya harus menjalankan pergantian bahan bakar nuklir setiap 5 tahun. Durasi pergantian perlu 2 tahun. Oleh itu, sebuah reaktor dikatakan memenuhi syarat militer ataupun kapal induk harus mencapai kelimpahan bahan bakar minimal 60%. Nimitz mencapai angka tersebut, membuatnya hanya perlu 25 tahun sekali melakukan pergantian bahan bakar atau docking. Yang paling luar biasa adalah reaktor A1B milik Gerald Ford, yang kelimpahan bahan bakar mencapai 90%. Artinya selama 70 tahun, kapal induk tersebut tidak memerlukan pergantian bahan bakar dan akan berdampak positif pada tingkat readiness. ACP-100 jauh lebih advance daripada A1B, reaktor pada kapal induk Gerald Ford. Secara dimensi saja, ACP-100 hanya berdiameter 3 meter dan semua terintegrasi dalam satu host, sedangkan A1B berdiameter 10 meter dan tidak terintegrasi. Keberhasilan Cina meminiaturisasi reaktor nuklir membuatnya tidak sulit mengembangkan reaktor untuk kelas militer, sebagaimana master plan mereka. Pada kapal induk berikutnya, kemungkinan adalah bertenaga nuklir. Mari kita nantikan. Mungkin bisa saja modifikasi dari ACP-100 ataupun yang lain. Yang pasti setara dari A1B atau bisa saja lebih advance. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat. Sampai ketemu lagi di topik selanjutnya. Salam All About China.